Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di renungan sebelumnya dari Kolose pasal yang ketiga. Tapi kita akan melanjutkan di ayat yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih, kembali ada nasihat dari Rasul Paulus, bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan saja kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik, menjaga kekudusan hidup sebagai manusia yang baru, tetapi juga kita juga belajar bahwa bagaimana kita sebagai manusia rohani harus memiliki damai sejahtera, ya, dengan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan meyakini segala kebenaran firman, sehingga firman itu memerintah di dalam hati kita sehingga membuat kita ada damai sejahtera. Tetapi juga di sisi lain ada perintah di sini bagaimana kita sebagai orang percaya punya tugas tanggung jawab, yaitu dalam konteks kita dalam berjemaat, dalam konteks kita bergereja, maupun dalam konteks kita dalam keluarga, bahwa perkataan Kristus bukan saja diam dengan segala kekayaannya di antara kita, tetapi ada tugas tanggung jawab di sana, yaitu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Ternyata dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya, bukan saja kita harus mewarnai komunikasi kita satu dan lainnya, interrelasi kita dengan penuh kasih, tetapi juga jangan pernah lupakan bahwa di dalam interrelasi kita juga harus memperkatakan firman Tuhan, harus mewarnai interrelasi kita dengan firman Tuhan, saling mengajar, menegur, mengingatkan, sehingga kita sebagai orang percaya, ya, bukan saja dikuatkan karena hubungan kita yang diwarnai dengan kasih, tetapi kembali kita terus diingatkan, mewarnai komunikasi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita melihat situasi kondisi kita saat-saat ini, bagaimana kita sejak bangun pagi, kalau kita mendengar berita di televisi, lalu membaca di media sosial, lalu saat kita bekerja di sepanjang jalan mungkin kita mendengar radio, saat kita di kantor, bagaimana kita mendengar orang-orang sesama di kantor kita, selalu ada hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang berhubungan dengan situasi kondisi yang mengerikan di negeri kita. Entah itu bicara tentang korupsi, entah itu bicara tentang kasus-kasus pembunuhan, bicara tentang ketidakadilan, bicara tentang gosip artis A dan artis B, dan banyak hal yang lainnya. Sehingga seringkali kita sebagai orang percaya kekurangan kesempatan untuk mungkin mendiskusikan firman Tuhan. Mungkin kurang waktu kita untuk ada kesempatan untuk kita saling mengingatkan. Tetapi yang menarik bahwa nasihat dari firman Tuhan, mari kita mewarnai hubungan interrelasi kita sama orang percaya, bukan saja dengan kasih, tetapi juga dengan saling mengajar, menegur, tentunya dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga apa yang kita lakukan ini bukan saja terjadi dalam persekutuan, tetapi dalam komunikasi kita sebagai orang percaya hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita, memotivasi kita, dan menjadi tugas kita. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan, mengingatkan firman Tuhan mungkin kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada suami atau kepada istri kita, sehingga mereka juga dapat diberikan kekuatan dan penghiburan melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita percakapkan itu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa ada kembali firman Tuhan yang mengingatkan kami di tengah-tengah situasi kondisi dunia saat ini, di mana yang kami dengar, kami baca, yang kami konsumsi, semuanya adalah berita-berita yang
mungkin membuat kami sebagai orang percaya kehilangan damai sejahtera, mungkin juga membuat kami merasa takut, khawatir. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya memperkatakan firman Tuhan itu. Bukan saja dalam konteks persekutuan, tetapi dalam konteks interrelasi kami sesama orang percaya, juga kepada keluarga kami, orang-orang terdekat kami, dengan memperkatakan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat memotivasi kami. Dan kami juga mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam interrelasi kami dengan sesama kami. Terima kasih, ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.